Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Luki Setiawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip dari Lean Manufacturing, yaitu alur nilai atau value stream. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan terkait dengan yang namanya prinsip yang pertama yaitu nilai atau spesifikasi, ya, nilai atau spesifikasi dan kali ini kita akan terkait dengan prinsip Lean yang kedua yaitu alur nilai atau value stream. Baik, apa itu value stream? Jadi value stream adalah kumpulan dari semua aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk, meliputi semua aktivitas yang memberikan nilai tambah dan yang tidak memberikan nilai tambah. Jika kita melihat dalam sebuah proses, maka proses itu memiliki input, memiliki proses, dan memiliki output. Dan di dalam sebuah proses itu memiliki waktu lead time proses atau waktu pesanan, di mana ketika ada proses yang masuk dari proses input, lalu melewati proses, dan terakhir menjadi finish good atau barang jadi, maka kita akan memiliki seberapa panjang, seberapa lama waktu pesanan yang dimiliki oleh setiap produk. Nah, dalam sebuah proses ada dua kriteria aktivitas, yaitu yang pertama adalah value added atau nilai tambah, lalu yang kedua adalah non value added. Nah, di mana fokus dari prinsip value stream atau fokus lean ini adalah mengurangi atau mereduksi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Sehingga bila kita melakukan pengurang aktivitas yang tidak bernilai tambah yang berkurang, maka itu akan menambah kepuasan pelanggan, di mana kualitas atau biaya atau pengiriman akan menjadi lebih cepat, lebih baik. Dalam pembuatan peta value stream mapping, kita memiliki langkah-langkah, ada 4 langkah yaitu product family, lalu ada current state mapping, ada future state mapping, dan rancangan kerja. Dan apabila kita lihat di sini ada satu cycle ya dari current state, lalu kembali lagi ke future state, lalu kembali lagi kepada current state. Ini adalah maksudnya adalah ketika kita sudah menggambarkan kondisi saat ini atau current state, lalu kita memiliki planning atau future state atau kondisi mendatang, kita menginginkan seperti apa yang digambarkan atau diimplementasikan dalam sebuah rencana kerja. Setelah kita implementasikan rencana kerja ini, lalu kita ukur kembali kondisi saat ini. Jadi makanya di sini ada tanda yang seperti ini, balik lagi supaya kita mengetahui setelah melakukan perubahan, maka apakah secara lead time dapat berubah atau lebih baik atau tidak, seperti itu. Oke, yang pertama adalah product family ya. Apa itu product family? Produk family adalah sekelompok produk atau jasa yang menggunakan langkah proses yang sama, yang serupa dengan menggunakan peralatan yang sama atau mesin yang sama. Ya. Lalu apakah tools dari memilih produk family adalah menggunakan metric product family? Yaitu alat yang digunakan untuk menganalisis aliran produk dan mengidentifikasi produk family. Nah, inilah yang disebut dengan matrix product family. Ya, kita lihat sini ada produk 1 sampai dengan produk 4, di mana produk 1 melewati proses A, proses C, proses D, dan proses F. Lalu produk 2 melewati proses B, proses C, E, dan F. Lalu produk 3 ada proses A, melewati B, melewati C, melewati E, melewati F. Dan yang terakhir produk 4 melewati A, produk B, proses E. Nah, manakah yang akan kita pilih untuk dijadikan value stream mapping adalah produk 3 ya. Mengapa? Karena produk 3 ini memiliki proses yang terpanjang. Gitu. Sehingga apabila kita mengukur proses 3, itu akan mewakili proses lainnya. Jadi misalkan diawali ketika kita mengukur value stream mapping, yang pertama misalkan di produk 3 ini memiliki lead time-nya adalah 20 hari. Lalu setelah kita melakukan
perencanaan untuk melakukan perbaikan digunakan untuk future state mapping atau kondisi mendatang, lalu berubah nih menjadi 10 hari, ya maka sudah improve 10 hari. Sehingga otomatis lead time ini juga akan mewakili dari ketiga produk tersebut. Ya, karena lead time tersebut yang paling terpanjang seperti itu. Maka produk tiga ini yang dijadikan sebagai objek dari value stream mapping. Nah, setelah langkah pertama adalah product family, lalu kita lanjutkan kepada current state atau kondisi saat ini. Ya, apa itu kondisi saat ini? Yaitu merupakan sebuah peta proses yang menggambarkan kemampuan proses produksi saat ini dengan melihat seberapa cepat proses mampu menghasilkan satu unit produksi atau satu unit produk. Yang kedua, menggambarkan seberapa persen proses produksi yang bernilai tambah terhadap keseluruhan proses. Oke, jadi kalau misalkan sini ada sebuah proses, lalu kita sudah menghitung di sini sebanyak 20 hari seperti itu ya. 20 hari. Nah, selanjutnya kita hitung ini adalah sebuah lead time prosesnya. Nah, selanjutnya yang kedua, seberapa persen proses produksi yang bernilai tambah? Nah, di sini ada proses-proses nih. Ya, di sini ada proses-proses. Setelah kita menghitung hasil proses ini adalah ternyata cuma 1 hari. Sehingga yang dinamakan dengan proses produksi yang bernilai tambah adalah value added ratio. Jadi perhitungan adalah 1/20. Nah, jadi inilah yang menggambarkan berapa persen kemampuan nilai proses kita yang bernilai tambah. Oke, selanjutnya ini adalah simbol-simbol dari peta value stream mapping ya. Ada production control, ini lambang customer atau supplier. Ya, bisa customer, bisa supplier, lalu ini ada inventory, ada shipment, ini ada aliran informasi yang berkaitan dengan elektronik, lalu ada information flow-nya untuk proses produksinya, untuk proses proses informasinya. Selanjutnya ada aliran material, yaitu aliran flow material, yaitu push, yang seperti ini push ya, terputus-putus. Ada supermarket system, ada safety stock, ada material pool, dan lain-lainnya. Ini bisa digunakan pada saat melakukan mapping proses ya. Namun perlu diperhatikan bahwa ini tidak semuanya harus berada di dalam sebuah peta current state atau future state, tapi disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan di dalam menggambarkan sebuah current state seperti itu. Baik, kita akan membuat peta kondisi saat ini. Ini jadi adalah sebuah ilustrasi saja ya, sebuah ilustrasi di mana ya saya letakkan Adidas sebagai customernya, memiliki faktanya ya adalah pabrik ini bekerja selama 8,5 jam per shift-nya. Selanjutnya mereka 30 menit untuk makan siangnya. Lalu ada 20 menit breaks. Ya, ini maksudnya adalah ketika kerja dari jam 8 sampai jam 5. Oke. Itu di setengah hari pertama ya, di jam 10 biasanya mereka ada waktu 10 menit untuk istirahat. Lalu di jam 3 sorenya itu juga ada waktu 10 menit. Sehingga total adalah 20 menit. Nah, ini biasanya dilakukan pada pada pabrik ya untuk menghilangkan keletihan pada operatornya. Jadi data berikutnya adalah kita memiliki available time yaitu 40 menit, dari mana dari waktu 8 jam ini dikurangi dari waktu yang tidak dibayarkan ya, atau waktu istirahatnya. Sehingga didapatkan 460 menit per shift, lalu dianggap 100% ya, 460 menit ini. Selanjutnya keterangan berikutnya adalah 5 hari kerja. Ini 5 hari kerja di dalam 1 minggu. In 1 week ya. Dalam 1 minggu adalah 5 hari kerja. 5 hari kerja. Dan informasi berikutnya adalah ya, pabrik itu menerima email forecast mingguan dari customer ya. Dalam hal ini adalah Adidas.
Adidas, dan dikirimkan setiap awal bulan kepada PPAC, Production Control. Lalu pabrik mengirimkan pesanan sepatunya ke Adidas itu setiap hari ya, daily. Jadi dia pengiriman shipment-nya itu daily kepada customer-nya itu Adidas. Lalu selanjutnya PPAC mengirimkan forecast planning mingguan kepada supplier. Nah, jadi factory mengirimkan planning mingguan ya, mingguan itu kepada supplier material juga melalui email ya, melalui elektronik informasi setiap bulannya. Lalu supplier mengirimkan bahan materialnya setiap minggu ke pabrik. Jadi bi-weekly. Informasi selanjutnya adalah dalam proses pembuatan sepatu Adidas memiliki 5 buah proses. Yang pertama adalah cutting, embroidery, silk screen, stitching, dan assembling line. Nah, dalam prosesnya pengawas produksi mendapatkan jadwal produksi mingguan dari PPIC dan pengawas produksi. Dan pengawas produksi memberikan jadwal harian kepada masing-masing proses berupa hard copy, berarti ini secara manual, secara daily dan manual. Dan informasi berikutnya berkaitan dengan customer atau Adidas memberikan order setiap bulannya sebesar 80.000 pieces atau biasanya disebut pasang ya, pair. Karena sepatu itu kan sepasang jadinya 80.000 pasang. Oke, berikutnya kita akan membuat ya peta value stream, dan ini berdasarkan, ini sama ya dengan data tadi, berdasarkan faktanya pabrik ini. Selanjutnya kita akan membuat yang pertama adalah aliran informasi ya. Biasanya aliran informasi itu adalah dari kanan ke kiri. Selanjutnya nanti untuk aliran proses itu dari kiri ke kanan. Yang pertama adalah tadi kita tahu bahwa factory mengirimkan pesanan sepatunya adalah berbentuk daily atau mingguan kepada Adidas. Lalu Adidas memiliki order setiap bulan yang diberikan ada 80.000 pieces. Adidas memberikan informasi berupa forecast weekly maupun bulanan dalam bentuk dikirimkan dengan email ya. Sini ada ilustrasinya adalah berbentuk email ya kepada production control. Lalu production control atau PPAC di sini masih menggunakan sebuah sistem manual dikarenakan tidak ada simbol sistem. Lalu berikutnya production atau PPAC juga mengirimkan weekly maupun monthly kepada suppliernya ya, supplier material berbentuk email seperti itu, elektronik. Dan akhirnya supplier mengirimkan materialnya ke ke factory itu weekly atau mingguan. Oke, inilah aliran informasi yang pertama ya terkait dengan value stream mapping, dan ini adalah current state ya, kondisi saat ini. Berikutnya adalah kita mengumpulkan secara observasi di lapangan ya terkait dengan 5 proses ya yang dilewati oleh sepatu tersebut. Lalu kita memiliki 6 informasi terkait dengan cycle time, changeover, downtime, operators, jumlah operator dan jumlah mesin, lalu ada WIP. Dan keenam matriks ini atau parameter ini tidak mutlak. Jadi jika rekan-rekan ada yang ingin menambahkan atau ingin menggantinya dipersilakan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pembuatan value stream mapping untuk menjadikan dokumen pembantu atau dokumen supporting ya. Seperti itu. Ya, jadi sini punya masing-masing, kita lihat cycle time-nya ada, masing-masing changeover-nya ada, downtime-nya ada, operator, mesin, dan WIP. Lalu di sini ada informasi tambahan terkait WIP. Ya, WIP ini adalah di belakang proses yang siap untuk diproses seperti itu. Ya, siap untuk diproses di masing-masing operasinya. Selanjutnya juga ada tambahan terdapat 10.000 pieces atau pasang ya di sebelum pengiriman. Dan dari fakta generalnya yang umumnya adalah tambahannya adalah satu ya, material yang disuplai oleh pabrik oleh supplier itu setiap minggunya sebesar 25.000 pasang ya sekali pengiriman. Mungkin itu saja untuk
general informasi terkait cutting. Lalu kita akan menghitung terkait dengan cutting ya. Yang data-data ini akan kita masukkan ke dalam box operation box-nya, dedicated operation box seperti ini. Ini adalah dedicated operation box yang kita lihat di sini. Yang pertama kita isi adalah proses area cutting ini ya. Jadi ini area datanya. Berikutnya adalah jumlah mesin. Di sini ada jumlah mesinnya adalah 3 mesin atau 3 operator. Lalu berikutnya total cycle time adalah 15 detik. Change over-nya adalah 60 menit. Di sini diterangannya adalah downtime. Yang kita isi adalah uptime ya. Adalah 85%. Lalu available time atau waktu yang kesediaannya adalah yang pertama 20.400 detik. Dari mana? Yaitu data sebelumnya kita lihat 460 menit dikali 60 detik per jam didapatkan 27.600 detik. Selanjutnya kita memiliki waktu change over yaitu 60 menit sehingga kita kurangi dengan waktu change overnya sehingga kita dapatkan 24.000 detik. Lalu kita memiliki mesin uptime-nya 85%, maka 24.000 dikurang 85% sehingga kita dapatkan 20.400 second. Inilah available time-nya. Ya, setelah kita hitung available time, selanjutnya ada level inventory ya. Jadi inventory ini akan kita hitung menjadi konversi ke hari. Ya, dari mana? Yang pertama, kita harus mencari jumlah quantity target pengiriman Adidas seharinya. Jadi Adidas memiliki 80.000 pieces per month ya, punya order 80.000 pieces per month atau pairs atau pasang. Lalu jam kerja selama 2 hari ya. Tadi 5 hari per minggu berarti 20 hari rata-rata per bulannya. Sehingga kita dapatkan order per harinya adalah 80.000 dibagi 20 sehingga 4.000 piece per days atau pairs atau pasang. Sehingga berapakah lead time untuk inventorinya adalah 22.500 dibagi 4.000 sehingga didapatkan 5,6 hari ya. Ini adalah lead time untuk inventory. Sedangkan untuk lead time proses adalah 15 detik sesuai dengan yang namanya cycle time, total cycle time. Nah, dari dua ini kita bisa mendapatkan informasi ya. Yang pertama ini adalah non value added. Ya, tidak memberikan tambah terhadap produk. Yang ini adalah value added. Oke. Lalu berikutnya setelah kita sudah menghitung, mengkalkulasi, kita dapat meletakkan pada proses pertama. Kita lihat ya sudah sesuai dengan yang seperti yang tadi kita perhitungkan. Di sini sudah sesuai. Nah, biasanya juga inventory yang seperti ini juga ada ya, ditaruh di sini inventory. Jadi tidak seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Selanjutnya ada informasi tambahan terkait dengan daily scheduling ya, dengan menggunakan manual hard copy kepada proses cutting. Nah, berikutnya kita proses kedua embroidery. Dengan hal yang sama, kita bisa menghitungkan lalu dimasukkan ke dalam proses yang kedua berikutnya. Oke, kita lihat ya, di sini sama. Ini lead time-nya. Dan ini schedulingnya. Berikutnya silk screen dengan cara yang sama ya. Kita dapatkan lead time inventory dan lead time prosesnya. Selanjutnya stitching dengan cara yang sama pula dapat ya, perhitungannya sama. Dan yang terakhir untuk assembling line-nya adalah sama juga ya. Kita lihat cara perhitungannya sama yaitu lead time inventory-nya 2 hari dan lead time prosesnya 80 hari. Dan berikutnya yang ini ada informasi tadi tambahannya terkait dengan inventory sebelum shipment. Ya, kita lihat tadi ada 10.000 pieces ya. 10.000 pieces. Dan ini adalah pengiriman per setiap minggunya. Ada 4.000 pasang sepatu yang dikirimkan secara harian ya kepada Adidas. Lalu kita bisa melihat hasil dari value stream
current state ini adalah di sini statistiknya berdasarkan statistik ini lead time inventory-nya adalah lead time-nya adalah 25 hari, 97 hari. Dan didapat dari mana? Dari penjumlahan yang ini ya, atas. Kita jumlahkan semuanya. Lalu ada value edit time ya, nilai yang bernilai tambah 140 detik, yaitu yang kita tambahkan yang di bawahnya. Kita tambahkan semua, hasilnya adalah 140 second. Nah, sehingga perhitungan dari value edit ratio, rasio value editnya, rasio nilai tambahnya adalah kita rubah dulu ini menjadi sama-sama second ya, sama-sama detik. Jadi 25,97 hari dikali 460 menit dikali 600 detik sehingga didapatkan 716.772 second, sehingga kita hitung totalnya adalah 0,0195%. Nah, kita bayangkan dari 100% performansi kita cuman 0,0195% untuk di kasus ini. Ya, nanti kita bisa lihat kasus-kasus yang berbeda seperti itu. Nah, berikutnya mungkin ada yang bertanya ya terkait dengan apa namanya perhitungan inventory ya 5,5 hari ini 5,6 hari ini ya, itu kan perbandingan antara inventory dengan customer demand per hari supaya dijadikan lead time. Kenapa tidak terhadap performansi kita yaitu 15 detik gitu. Ya, sebenarnya bisa juga seperti itu, namun ini akan bertolak belakang terhadap prinsip dari lean manufacturing ya. Dimana lean itu adalah based on customer demand gitu kan. Jadi perspektifnya adalah perspektif pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita bisa logika berpikirnya seperti ini. Saya akan ilustrasikan jika kita memiliki mesin, lalu kapasitas per harinya adalah 500 pieces ya, misalkan atau pasang. Lalu kita memiliki inventory di sini 1.500 ya inventory. Maka lead time prosesnya adalah 1.500 dibagi 500 adalah 3 hari ya. Inventory lead time-nya ada 3 hari. Nah, kalau misalkan kita terhadap proses, maka apabila saya ingin merubah atau mengurangi reduksi proses lead time, maka ya mudah saja bagi saya tinggal beli mesin 2 lagi dengan kapasitas yang sama. Ya. Sehingga kita bisa mengurangi dari 3 hari menjadi 1 hari. Oke. Nah, tapi apa? Bagaimana dengan prinsip tadi? Nah, ketika prinsip lean terhadap customer demand. Nah, customer demand-nya ternyata apa? Ternyata demand-nya hanya 500 per hari. Ya. Tadi kalau dengan satu mesin saja sudah cukup untuk mendapatkannya gitu loh, untuk mendapatkan demand-nya. Nah, namun apabila kita hanya berprinsip terhadap proses, ya tadi kita membeli dua mesin lagi sehingga kita punya kapasitas adalah 1.500. Nah, kita bayangin kita punya 1.500 tapi demand-nya adalah 500. Apa kita mau bikin sebesar 1.500? Bisa saja, namun akan terjadi yang namanya overproduction yang berkaitan dengan waste tadi ya. Waste, ada 8 macam pemborosan. Jadi bisa terjadi overproduction ya, kelebihan proses. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kalau kita tetap makainya cuma satu mesin. Ya, kita pakai satu mesin terkait dengan demand-nya 500 cukup, tapi kita ada dua mesin yang terkait dengan 8 waste juga, yaitu unutilized elemen atau talent gitu ya. Jadi ada dua mesin yang tidak digunakan dan itu juga namanya waste. Seperti itu. Nah, akhirnya kita balik lagi bahwa perhitungan lead time inventory itu berdasarkan customer demand. Oke, itu dari segi logika berpikirnya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan terkait, mungkin ada juga yang ingin saya share terkait dengan bagaimana mendapatkan nilai total cycle time ya. Di dalam proses, kalau single proses mungkin mudah, tapi kalau untuk yang continuous flow mungkin saya bisa jelaskan di slide berikutnya terkait dengan bagaimana perhitungan cycle time bila yang namanya continuous flow di sini ya. Jadi ini continuous flow di mana ada conveyor
Di sini ada stasiun kerja masing-masing, ya, ada stasiun kerja masing-masing. Jadi setiap produk ini akan melewati semua proses kepada stasiunnya gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, ini produk yang sama, ini satu produk yang sama, namun di sini saya berikan sebuah kode atau misalkan kayak di sepatu itu saya kasih karet ya. Ini saya tandain karet ya. Jadi saya lambangin kuning karet. Saya ingin mengetahui seberapa banyak WIP yang ada di dalam konveyor ini gitu, dalam proses ini. Jadi saya akan tunggu di depan sini ya. Jadi selama proses berjalan dari sini masuk, nah kita hitung nanti ada berapa jumlah yang keluar dari konveyor ini sampai dengan menemukan yang sudah kita tandai, produk yang sudah kita tandai. Nah, setelah yang pertama adalah itu untuk mencari seberapa banyak inventory di dalamnya. Yang kedua kita mencari seberapa waktu atau waktu yang dibutuhkan setiap jarak ya. Setiap jarak dari produk. Nah, di sini kita asumsikan ternyata 10 detik. Ya, 10 detik. Jadi setiap jaraknya ternyata 10 detik nih prosesnya. Maka yang pertama sudah didapat 10 detik, lalu yang kedua ternyata WIP-nya di dalam konveyor ada 6 pasang. Sehingga total cycle time-nya ya dari beberapa stasiun kerja tadi, total cycle time adalah 60 detik seperti itu. Sehingga 60 detik kita lakukan total cycle time di sini. Di mana dari 6 pasang dikali 10 detik sehingga dapatkan 60 detik. Nah, itulah cara bagaimana untuk menentukan total cycle time dalam sebuah continuous flow. Oke, kita lanjutkan setelah current state kita menuju ke future state ya. Tadi apa itu future state? Yaitu di mana peta kondisi mendatang yang kita harapkan. Jadi keadaan atau kondisi perubahan yang diinginkan yang berdampak terhadap dampak perubahan lead time-nya gitu. Lead time proses maupun lead time inventory gitu, menjadi lebih singkat. Nah, biasanya future state ini kita masih menggunakan peta yang lama ya, peta current state dulu. Lalu kita akan memberikan penanda atau simbol terhadap area mana saja yang akan kita rubah. Kita lakukan perubahan, kita lakukan perbaikan. Oh ya, sebelum kita melakukan itu, mungkin ada tertinggal terkait dengan ini ya, lambang dari garis putus-putus kalau kita ingat tadi. Ini yang menandakan adalah push system ya. Push system. Ya, yang artinya apa? Artinya proses sebelumnya itu bekerja sesuai dengan kapasitasnya tanpa memperdulikan kapasitas yang berikutnya. Jadi ini namanya push system. Ya, jadi dia terus produksi tanpa memperdulikan proses yang berikut yang kedua gitu. Dan begitu berikutnya. Apa seterusnya. Ya, sekedar informasi. Nah, jadi lalu ini kita masih di peta current state mapping. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita memberikan Kaizen burst. Ya, burst ini menandakan bahwa adalah perubahan yang akan kita lakukan di area mana saja gitu. Oke, di PPIC mungkin saya akan merubah apa, lalu di sini saya merubah apa gitu. Nah, biasanya kita tambahkan juga mungkin di sini ada keterangannya ya terkait dengan ini berarti masih menggunakan manual system gitu. Manual system. Lalu di sini masih daily gitu kan ya. Nanti kita rubah mungkin tidak daily gitu kan. Jadi ya pokoknya kita plannya kita mau seperti apa. Lalu di sini ada perubahan ini terlalu banyak inventory dikarenakan ya tadi pull system gitu kan. Lalu sini ada proses. Kita akan mengurangi proses dari yang assembling seperti apa gitu. Oke, jadi ini masih current state dan nanti kita akan merubah ke future state. Ya. Lalu dengan future state kita melakukan planning di dalam sebuah rencana kerja. Seperti itu. Lalu setelah membuat rencana kerja, kita melakukan implementasinya, lalu kita ukur kembali current state-nya. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan ke future state, mungkin
kita harus mengetahui tentang prinsip yang berikutnya, ya, karena ini ada kaitan dengan perubahan atau improvement yang akan kita lakukan di future state, yaitu terkait dengan aliran atau continuous flow yang pertama, lalu yang kedua adalah sistem tarik atau pull system. Jadi dua hal ini perlu kita pelajari dulu sebelum kita masuk ke future state, ya teman-teman. Dan dua prinsip ini akan saya jelaskan di video berikutnya, ya. Jadi teman-teman bisa melihat nanti untuk dua prinsip ini pada video berikutnya. Terima kasih, apabila video ini bermanfaat, tolong di-subscribe dan mungkin di-share kepada rekan-rekan lainnya. Dan teman-teman bisa follow, bisa connect dengan akun LinkedIn saya, nanti saya taruh di deskripsi. Lalu bila ada yang mau didiskusikan, teman-teman bisa komen, ya, bisa komen di kolom deskripsi. Dan jangan lupa like video saya juga ya, apabila sangat bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin itu saja, mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.